Arah malah dimamai oleh beliau. Jadi berdiam. Baik beliau nyawa dua. Tetapi bisa mencari jadi sampai susah kayak itu. Nyawa dua boba marah. Baik barang lagi kita. Ibnama asrubat wa husni ilallah. Baik lawan Tuhan ke ilahi. Ana al-faqiru fi ghinaya wa kaifa kana la akunu faqiran fi faqri. Sabar pukul 2 malam. Ilahi Tuhan, ya Allah, ana al-faqiru fi ghinaya. Saya ini adalah tetap fakir walaupun penuh dengan bantuan Engkau. Apalagi seandainya tidak ada bantuan Engkau kepada saya. Ini tiap malam kita mengajak Bapak daripada duaan lawan Allah. Diskusi melakukan segala macam kepada Allah. Ilahi anal faqir fi ghinaya wa kaifa akunu faqiran fi faqrihi. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa akunu jahilan fi jahli. Ya Allah, walaupun kitab beribu-ribu di rumah ulun, tetap ulun lagi bungul. Apalagi kalau bisa baca kitab. Baik kita bukan lawan Tuhan daripada bukan lawan Bapak berlalu pada artinya. Inya kan bisa surga kan bisa neraka. Inya kan bisa jiwa. Inya pada rasa yang jelas. Inna pamayitum wa inna mayyitun dapat dam malaka bin kulli mar'i ahmati. Wa'atu nang mestinya kita berdiam saja, jangan ketahuan orang sembunyikan adalah ibadah kita itu jangan ketahuan orang. Lamun ketahuan orang macam-macam jangan dipatahkan dari dia lah apalah ini lah itulah inilah. Apa sorot dua menang-menang makan. Orang ibadat itu disembunyikan. Wasafaru dan balayan. Itu juga. Sifat balayan ini macam-macam saja. Macam-macam anunya macam-macam. Jadi di tangan presiden. Apabila kita pasir, jangan ketahuan orang. Mendak marah-marah luar biasa. Bila kita di musuh orang, jangan berpadah ke mana-mana, lontarkan aja. Lamun kita belum beribadah, jangan dikisahkan ke mana-mana. Bahkan kalau bisa, ibadah kita jangan kelihatan orang. Dipadakan orang rijal lah, atau itulah ini macam-macam. Kita kena pada pandangan. Kita beribadah kalau banyak ada yang berucap harian saja, maka kita ada tongkat, ada pandangan, jangan mencatok. Sekali pun dicatok siku, sekali bilang siku jadi 1000. Kenapa? Inya bahwa pada rumah. Sudah ada 10 tahun ada maju diam yang kata bukan. Nah, habis orang mati jangan. Kalau tidak kena berjual belakangnya menahan juga dengan kibang belakangnya ada maju dari belakangnya. Jadi kalau kita dimusuhi orang diam aja. Jangan berharap kemana-mana. Dan ibadah semuanya. Dan belayar semuanya misalnya kita anak belayar kemana kan? Kemana anak belayar? Ini maksud belayar ini baru. Hendak berpindah misalnya kita orang sekumpul. Hendak balik misalnya ke
ke Jawa, umpamanya anak angkot ke Jawa, meninggalkan mata pula jangan tahap-tahapan ya apa diam timbul problemnya lagi. Istilahnya ini kejukan aja. Kalau menjadi kita ini adalah jadi ada aturan sedikit lah tahunan limbah limus uyurang limbah ibadat sampai limbah untuk balaya ada 2 tahun lebih ada jadi kita bisa langgar para dahulu bahwa dia padahal wasiat jadi memang ini tanah dosa tidak lagi bertobat jadi kalau kurang menampakkan jangan sampai ketahuan lalai lapun kalau mengikuti orang aneh jangan apa-apa kalau fotonya itu sore ya ini kadang bagi musuhi orang lalu mencari kritik ke depan bulan lalu mencari menyen napa bahar lalu udah banyak yang dibuat buku bosnya kopi itu lah dari tahun bulan kopi pahit lalu yang malon dan dan muning jadi ujar Allah ujar ini siapa dalam alam dan muning ini mah ajakan yang ada umpamanya malam Jumat di TV dalam ngarannya ganda kayangan jadi ngarannya menasang uka berkiawan lawan dan darahku terangsang lalu keberkatan setiap ini tujuh yang sudah samping makan ada bayu nyatanya jaga nak mau rezeki waktu kan untung walau untung mano untung walau untung mano jadi untung walau untung mano ini cukup yang sudah nak ada bayu waktu semingguan matang tulungi anjak jangan lihat depan tengah malam dua bulan sekalinya gugur sebiji itu nanti mau menjaga perintah wasif sudah bujur dan yang ambil cucu katakan nenek kalau bahas makan mangga orang tanah apa dan gugur hadapan kosong dadana peluang ala pasar yang bayar peluang gugur yang bawa apa buah nanti mesti ulang kami untuk 2 bulan lalu memasak nah lawan dunia bagi orang kata pengenera nasu dia nata datu bring utuli jong budi ini putus yang wah atau lagi ya ada apa kamu memanggil dia dulu sudah begini dalam kasus
Seharusnya orang yang memiliki itu sertifikat. Kata-kata para tidak ada di alam jadian, maka aku kadang tak lalu. Akhirnya kacauan lagi saja. Kalau terjadi hanya kepada yang itu dari wala taqrah hasadal hasadin. Dan Nabi wasiat, jangan engkau marah. Engkau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan syarik lawan orang-orang mahiri. La ilaha illallah. Banyaknya dosa kita. Biasa kita kalau orang mahiri itu udah. Sekali nanti dirimankan ambayang seorang lima. Agaknya sadari kan kejadian di keraton. Kurang bola rumah, kaca yang di muka itu cerami. Lalu si kambing naik. Ketangga orang itu, lihat kambing ini musuh, padahal ini juga kambing kalau bisa berjalan. Banyak melihat musuh, cari, lalu sambutnya. Siapa yang merugi? Rugi siapa? Jangan harusnya tahantam papa. Kambing itu ampun rumah dari jual. Tidak ada di alam gaib. Apabila orang lahir ini jadi jangan macam sehari la ilaha illallah. Fa innahu la yakunu illa ala dunya awdin. Namun Allah cukup biarlah guru menyuruh muridnya membaca itu caranya. Radhiyallahu anhu. Sudah. ولا تكره حسد الحاسدين فإنه لا يكون إلا على دنيا أو دين. Caranya orang membaca. وهو لازم من أصره الله بشيء من هذا. Limbah menjar jurunya. Yang lain pulang baca. Begitu ya. Jangan ikan menyari hasadnya orang menang diri. Karena bahwasanya si hasad Fa'innahu hasad la yakunu illa ala dunya aw dunya. Namun jadi di sini orang itu pasti urusannya kita diberi kelebihan urusan keduniaan atau diberi kelebihan urusan akhirat. Apalagi kedua-duanya urusan akhirat kita diberi Tuhan habis, urusan dunia diberi Tuhan kada kurang. Nangarang orang-orang kiri tadi ya Allah meningkatkan dirinya. Macam-macam lontaran untungnya itu ini. Wa lazimu man khassahu Allah bi syai'in min hadhihi. Memang kiri dengki itu kadang hampir-hampirnya datang kepada orang yang diberi Allah keistimewaan dari 62 tadi, yaitu meningkat maju ke duniaan atau maju ke akhiratan atau dua-duanya maju.
Sekadar banyak maju yang dua ini, sekadar itulah meningkat orang ini. Jadi kita kada kawan kehilangan kepada Allah. Lamun kada dunia kita maju, akhirat maju, kawannya, keduanya maju. Pasti ada lagi hendak melepaskan diri daripada orang ini, kada kawan. Ada kawan. Kan orang mencari orang itu supaya ini ampe minta Allah, kada kawan. Ayo jadi abunian sampai kalau kita susah, tapi kita ibadat maju masih berdiri juga. Hendak kita mundur ibadat ada kalau. Jadi ingat tetap saja begini. Jadi jangan menggadui orang ini. Maju terus, pantang ambil. Kama qila sya'ala. Wa idza arada Allahu nashra fadilatin dunya حتى لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نشر العمر ما شاء الله وإذا أراد الله نشر فضيلة الدنيا apabila Allah berkehendak dengarkan apabila Allah berkehendak mewancarkan akan keistimewaan hamba yang dulunya keistimewaan itu tersembunyi. Ini orang wali, tapi tersembunyi. Apabila Tuhan hendak membuka kewalian seseorang, ala lisan hasudi. Mentakdirkan Allah Ta'ala bagi membuka keistimewaan lidah dari orang yang iri dengki. Jadi lidahnya orang iri itu menyatakan bahwa nyawa adalah waliullah. Sekadar banyaknya orang yang iri, sekadar itu pangkat kewalian seseorang. Bahasa kalian ngopelok atau? Laula syi'alun nari fi ma jawara. Jika tidak bernyala-nyala si api pada benda yang dihampiri si api, maka yuqratu fihi masyru'un. Niscaya tidak dikenal orang mana garuk nang asli harumnya. Kalau bahasa kitanya, coba lihat contoh. Orang hendak menukar garu, mesti mengetahui baunya. Untuk mengetahui baunya, di lawan api, tes lawan api. Diuji dulu lawan api untuk mengetahui baunya. Sekadar banyak apinya anu baru, sekadar banyak barunya di anu api, sekadar itu menanggur baunya kemana-mana. Jadi kalau di Jakarta mencatat bapak sudah tahu di Jakarta bahwa itu wali. Di Surabaya yang kurang, di Amin yang kurang, itu berarti kawalian itu udah di mana-mana. Luar biasa. Garu ini baunya harum kemana-mana. Pokoknya di mana-mana menyambat-nyambat. Subhanallah. Laula syi'alun nari bima jawarat ma kana yuqratu fi nashril umur. Luar biasa. Wa qultu fil makna ala hadzal makna. Aku berkata seiring lawan makna akas ini pembicaraan. Man nabiyyin awwaliyyin kamil musyiran lahu rayatu illa tidak ada nabi satupun atau wali yang sudah sempurna ma'rifatnya yang diumumkan Allah Ta'ala
banyak yang memusuhinya. Subhanallah, kata kawan lagi sudah Tuhan berbuat mereka. Wa ta'awwad billahi min syarrihim wasta'in billahi wa tawakkal 'alaihi. Macam kalau sudah kita banyak yang mengakhiri kiri kanan muka belakang atas dalam atas bawah dalam luar macam apa hendaklah kita menuntut perlindungan kepada Allah sahaja dari kejahatan mereka dan amalkanlah wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah. Wa tawakkal 'alaihi wa ta'allaq 'alaihi. I'tamid 'alaihi. Berpeganglah kepada Allah. Macam apa bacaannya supaya ulun berlindung kepada Allah dari kejahatan orang kiri, supaya ulun dibantu Tuhan dapat sabar, supaya ulun tetap tawakal kepada Allah. Apapun usaha ikhtiarnya, wa qul waj'alna hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jangan kadang baca setiap sehari semalaman hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Berapa kali? Saudara 7 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, pun ulun kawan membaca itu dan wa innaka idza qulta dhalika Allah kulla syai in kullahu sadiqan aw kadhiban. Apabila engkau membaca itu 70 kali, niscaya Allah memelihara engkau akan semua kejahatan walaupun engkau dalam dosa. Jangan digunakan oleh maling. Amalan ini tidak dijadikan kepada maling. Karena kalau maling membacanya maka 60 ada kejayaan. Wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir. Ditambah lagi surah Al-Falaq sekali sehari semalam. Jadi hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasad. Insyaallah dunia kita maju kata sampai diri dan kurang. Dan akhirat maju kurang pun kada diri dan harus maksudnya ada sampai diri dan kurang. Nang hidup kita tetap banyak, tapi kada sampai kejahatannya Tuhan yang menjagakan. Ini ada benteng dari Allah Taala. Nah itu, ulun minta ijazah lawan kian lah. Dari ijazah sama. Masya Allah luar biasa, wasiat yang luar biasa mahalnya bagi orang-orang mengerti. Ulang-ulang dan mudahan semuanya kita dipelihara Allah dunia akhirat pun serumah tanggaan banyak-banyak minta doakan lawan kian mudahan ulun serumah tangga diampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan dan diselamatkannya dunia dan akhirat dan ulun lawan kian perasaan banyak-banyak meminta ampun minta maaf antara minta halal jangan dituntut ulun serumahan dunia akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
اللهم تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرب صلى دائما وسلم على المكرم سيدنا ما زمزم الحادر وما تركنا إلا الأرض أمسرنا الرب أرجو إلهي ذا الكرم والإقبال مولى الموالي يفتح على قلبي ثني الأحوال من كل عادل شكل الكمال شيئا وغوثها وابدالها والأنجاب يا الله تلك الرجال شيئا بذا الله من محبة الله تحيي فؤادي شيئا عفنا بها عن كل ما سوى الله بارنا العباد شيئا دائما من كل ما طلع شيء عاجل وما كان خصوصا على سيدنا الحسن المصري البغدادي وزيد الشيخ عبد القادر الجيلاني يحيى محمد عبد الله السمن النبري الوحيد الشيخ محمد بن عبد الله فلم غير البليد والشيخ جميع الكشف والانوار اسماعيل المنجلس من العراق جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين وعلى جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الكريم تغشاهم بالرحمه والغفران ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلمهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نية ان الله يرزقنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه والشفاء العاجل من الامراض الباطنيه والظاهريه والروحانيه والجسمانيه وطول العمر إلى فوق المئة كصحة كاملة وعافية كاملة لإعداد كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة
ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لكل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين وتفضل رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه وإذا طلبت من أحد حاجة فقضاها لك وهو أخ منقاد فاشكره وحكمي عليه بخير فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Dan apabila engkau menuntut dari seseorang akan satu keperluan, maka orang itu mengabulkan akan keperluan engkau itu. Maka yakinlah bahwa orang itu namanya saudara yang tunduk kepada engkau, yang merendah diri kepada engkau. Maka tugas engkau kepada orang yang mengabulkan hajat engkau itu, pertama engkau berterima kasih kepadanya, yang kedua engkau kemana-mana memujinya. Kesitu kemari kata-kata kita memuji orang itu. Padahal orang-orang kita puji kemana-mana itu baru satu hajat kita yang bolak-balik. Karena orang yang tidak berterima kasih dan tidak memuji kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sebenarnya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang tidak mensyukuri manusia, berarti tidak mensyukuri Allah, inilah mana yang daripada semua manusia yang menghadapi banyak ini menurut Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang pandai berterima kasih sangat sedikit. Kita ambil yang perlunya aja. Kalau kita bisi guru, bagaimana terima kasih kita kepada guru? Sebab guru mengajar kita. Maka sedikit murid yang berterima kasih kepada gurunya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit murid yang terima kasih kepada gurunya. Maka apabila kada terima kasih lawan guru, sama dengan kada terima kasih kepada Allah. Fa inna man la yashkurun nas la yashkurullah. Nomor 2, contohnya aja. Bini nang kada terima kasih lawan laki. Padahal laki ini melajari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, wiritannya, dilajari si bini dan diberi nafkah lagi oleh si laki. Nah, sedikit bini-bini nang pandai berterima kasih lawan lakinya itu sedikit. Yang memadada sedikit ini Allah. Nah, kemudian si anak pula. Berapa abah, berapa umat berbuat baik lawan ibunya. Maka si anak yang terima kasih lawan ibu bapaknya sangat sedikit. Ujar Tuhan. Jadi, kalau murid kada terima kasih lawan guru, berarti kada terima kasih dengan Allah. Demikian juga bini kada terima kasih lawan laki. Demikian anak kada terima kasih lawan abahnya umanya.
maka orang ini disebut kafir nikmat. Kafir nikmat. Apabila kafir nikmat, maka nikmat itu dicabut. Jadi hubungan ruhnya si murid tadi dengan gurunya diputus. Oleh sebab itu madat yang datang dari Allah kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada guru, itu putus, kada sampai lagi kepada si murid. Kalau murid yang berterima kasih kepada gurunya, begitu madat turun dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah menurunkan kepada gurunya, maka si murid ini menerima madat itu berupa dunia dan berupa akhirat. Jadi nikmat yang dari Allah, baik dunia maupun akhirat, yang datang ke Rasulullah, kemudian datang kepada guru. Nah, ini datang kurang kepada murid. Murid yang mana? Murid yang syukur kepada guru. Kalau ada syukur kepada guru, murid-murid yang ilmunya kada bertambah, ibadahnya kada bertambah, bahkan menurun, dan rezekinya pun sasar berkurang. Murid-muridnya pun seserba lawas berkurang. Karena ia kada menyusuri. La in syasatum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian demikian dua orang si bini dengan laki, anak dengan laki. Apa-apa yang datang dari Allah kepada Rasulullah kepada si laki, kita ambil contoh sebutin aja. Rizki. Si bini apabila pada terima kasih lawan lakinya, lalu pada bakti lawan lakinya, menurut hukum fikih, maka namanya ini itu nusus, bersifat ada taat lawan laki. Maka hukum agama putus nafkah. Kada wajib nafkah. Lalu si laki kada memberi duit lagi. Dan sambungannya pula kada ada lagi kata-kata yang nyaman. Nasihatnya itu keras. Jadi muka laki sudah marah. Muntung laki bemamai. Duit kada dibalik. Guring kada dikawali. Limbah itu hanya ditempelin. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Itu akibat bini yang kada taat, yang kada syukur. Padahal laki ini pertama menjujur, yang kedua melajari bini ini kewajiban laki. Laki wajib mendidik bininya. Pertama sifat 20 nana ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 2 fikih ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 3 tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Mengetahui ahli sunnah wal jamaah hanya dengan dua tandanya. Ini di dalam kitab Mujazul Kalam, Syarah Aqidatul Awam. Coba kita kalau ada bisi kitab Mujazul Kalam, Syarah
aqidatil awam. Tanda-tandanya ahli sunnah wal jamaah cuma dua. Sebelumnya itu kita membicarakan sedikit dulu. Bermula umat Nabi Muhammad SAW ini akan pecah menjadi 73 golongan. Tauhid 73 golongan. Fiqih 73 golongan. Tasawuf 73 golongan. Tiap-tiap golongan pasti ada pemimpinnya dan ada pengikutnya. 72 ini pasti timbul. Tambah satu lagi berjumlah 73. Maka yang 72 ini masuk neraka. Berapa? Nang masuk surga satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Akan dapat. Nang 72 ini masing-masing mengaku bubuhan ahli sunnah wal jamaah. Lalu bingung ya. Karena masing-masing mengaku ahli sunnah, lalu disebutkan tandanya. Nah, di dalam kitab Mujadilul Kalam, Syarah Aqidatul Awam, tandanya dua. Orang yang 72 golongan nang bukan ahli sunnah wal jamaah, nang bakal masuk neraka. Pertama daripada dua tandanya yang 72 akan masuk neraka. Yu'aduna al-ulama. Mereka itu memusuhi ulama tauhid dan ulama tasawuf. Kadang mau memakai pendapat ulama tauhid, kadang mau memakai pendapat ulama tasawuf. Inya memakai pendapat sendiri. Kita ahli sunnah wal jamaah menghormati perkataan ulama. Ijma' ulama. Jadi setiap golongan yang memusuhi ulama tasawuf dan ulama tauhid itu sudah satu tanda bagi 72 golongan. Yang kedua, wa yaghduna al-fuqaha. Mereka itu memarahi, menyariki lawan ulama fikih. Jadi kalau sudah ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fikih itu dimusuhinya, disarikinya, ya satu golongan 72 yang termasuk api neraka. Kalau mereka itu mencintai ulama tasawuf dan mencintai ulama tauhid dan tidak memarahi, tidak menyariki lawan ulama fikih, itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudah jelas. Nang penting kita dan orang di rumah kita ini, apa termasuk nang ahli sunnah wal jamaah ataukah termasuk orang yang bersifat dua macam ini, sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Itu yang penting dia diperiksa diri kita sarumahan. Coba diulangi nama kitabnya Mujadilul Kalam, Syarah Aqidatul Awam. Wa hum firqatun yu'aduna al-ulama wa yabghuna al-fuqaha. Dalam yaqdiha, apabila kita menuntut sesuatu hajat kepada seseorang, lalu orang itu kadang mengabulkan hajat kita. Macam apa? Sikap kita macam apa? Fala tattakhidhu aduwan. Maka haram apabila kita membuat orang itu musuh.
jangan dijadikan mereka orang itu musuh. Kalau biasanya apabila orang itu mengabulkan hajat jadi kawan lawan kita. Apabila orang-orang pada mengabulkan musuh lawan kita itu biasa. Ada di sini perintah di dalam wasiat ini, orang yang kadang mengabulkan hajat kita itu jangan dimusuhi. Nah itu. Fatushimanu apabila ikam memusuhi anandanya, engkau sumpahi akan dia. Ya, macam apa kamu menyumpahi? Wataqdahu engkau mengutuk akan dia. Wata'atibahu engkau hina akan dia. Bersejajar. Bilang kepada sifat kemanusiaan hilang menjadi kesosialannya api bandar jarak 12 pelir bandar dasar kada takut diulang. Nah ini yang bahayanya. Padahal yang salah siapa? Karena gara-gara kita jadi hendak menuntut hajat lawan orang yang bantuan diperiksa. Nang salah itu kita aturan kita periksa dulu aku hendak bahajat kepada seseorang. Periksa orangnya dulu. Lamun kira-kira cagar buliknya tangan 10 juga kan bisa. Lamun kira-kira cagar misalnya hendak berutang misalnya 100.000 hendak berutang kira-kira tambah sekali datang ulun hendak berutang aja 100.000. Aku memberi jalur ikam 500.000. Nah kami supaya jangan sampai karena kita itu tamu Pak urutan aja tapi jangan sembarangan kiau. Kira-kira kita mengiau ini Allah ada jadi. Matinya takut dulu. Haur kapian sehat aja sehat. Umpama ulun bagiau pian kawan datang. Bagus senang mana anak kiau aja kalau namun minta kiau urutan telepon rawat datangnya undana ujar urutan dan anu ada jurung urut di rumah cara bisa nyawa motor datang hadapannya ini motor sudah ada yuk menyewa datang awas nah yuk ulang kada boleh itu kada boleh. Namun ujar kau urusan mahal, aku kada kawan sudah. Nah itu bisa. Nang terjadi lagi lawan perguruan itu hendak beelang lawan guru. Datang mengatok ujar ulang menjaga rumah guru kada kawan sudah hawa. Ya Allah. Unda penting kau Unda datang di langit angka 7. Banyak ongkos kemari. Kenapa kita ditolak? Guru nak itu. Maka bunyi kasih sayang. Kenapa kita datang? Kadang-kadang ada firman. Unda kan orang susah. Ya kalau udah orang susah ini mau dibukainya. Jadi darinya guru itu kan dulu ya. Menjadinya dimusuhi. Maka di sini nanda ngalakan. Apabila ada hajat kepada orang kepada mengabulkan, jangan dibilang musuh, jangan disumpah pisuh, jangan disambati, jangan diaipakan, dicela maki. Jadi misalnya tadi Bautang, lawan beeblang.
Jangan kepaksaan. Orang kata-kata susah. Wahwakul. Dan hendaklah ikam berkata, lam yuqaddirillahu dzalika. Oh, nang jadinya kada mengabulkan, memang kada ada takdir dari Allah. Kada ada takdir dari Allah. Ya kan mau utang, kada ada takdir dari Allah yang mau utangnya. Maka itu, jadi bukan kepada takdir Allah. Tapi kita rajin kada ingat tentang takdir, lalu kita bernamai. Nah ini buktinya orang-orang apabila sudah kada ingat di Allah itu macam-macam. Lalu anak bela kepada gurunya kada bukai rumah. Dasar takdir pada tanda kulit ya. Kada nambah mamai-mamai. Lalu hendak berurut. Jar berurutan kena tawa. Memang takdir kada ada. Ini supaya jangan sampai kita memusuhi, jangan sampai kita menyumpah, jangan sampai kita mengupas, jangan sampai kita mencaci maki. Kembalilah lam yuqaddirillahu dzalika. Memang ada takdir. Kalau perlu ulun tambah sebutin lagi umpama badadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar yang lihat saja? Asal ada kawalangi mah nahan-nahan. Namun pandang lawas kena nanti aku nak sikap aja langsung kepada intinya. Aku nak kawin lawan kita. Jadi ujar yang menerima rumah, maaf aja nak. Anakku sudah ada yang mengikuti. Sombongnya pantang-pantang unda orang susah. Lalu diterima. Dasar mengharapkan duit tujuan. Nah, itu kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ditambah lagi. Ya pantang-pantang andal tangan 10. Lalu kada dibari ijazah musafah. Ya kan yang banyak amplopnya dibuka sini awal-awal. Nah, itu misalnya terakhir. Jangan dijadikan musuh. Memang takdir kada ada. Habis pembicaraan berobat. Wa idza ra'aita insanan fi ma'siyatin aw fi ghaflatin aw majlisi su'in aw fi musibatin aw fi baliyatin aw fi dini aw badani aw dunya. Lalu andai mulai fi maksiatin sampai su'in andai itu dikurung. Fi maksiatin sampai kepada su'in kurung. Itu satu perkara. Itu satu macam. Kemudian mulai aufi musibatin sampai au dunia dikurung. Jadi dua warnanya. Jadi yang tadi satu, ini dua. Lalu maknanya apabila engkau melihat orang di dalam maksiat atau di dalam lupa kepada Allah atau berada di majelis maksiat. Nah itu semacam itulah nomor satu. Nomor dua, engkau melihat seseorang mendapat musibah atau mendapat bala. Baik musibah dan balanya itu di agamanya. Misalnya ada kekurangan di dalam agama. Atau musibahnya dan balanya badannya. Misalnya dari
atau kecelakaan atau musibah dan bala pada urusan keduniaannya, misalnya rugi. Nah ini nomor 2 nih. Lalu kembali kepada nomor 1 tadi. Fala tunkir alaihi. Ini kembali kepada nomor 1. Jadi fala tunkir alaihi dikurung. Limbah dikurung, dan kaki di atasnya nomor 1. Jadi kembali kepada nomor 1 juga. Jadi menghadapi orang yang sedang maksiat dan orang yang sedang lupa dan orang yang sedang di majelis maksiat, fala tunkir alaihi. Janganlah engkau langsung mengiktiraf kepada orang itu. Nah, kemudian kembali kepada nomor 2. Kita melihat orang dapat musibah atau bala, baik dunia, agama, dan badan. Nah, ini nomor 2-nya. Wala tusyrik. Ini kembali kepada nomor 2 tadi. Janganlah engkau bergembira hati dengan orang yang mendapat musibah dan bala. Biasanya apabila kita melihat orang dapat bala musibah, hati kita gembira, menunjukkan bahwa kita memusuhi lawan orang kita. Kalau kita mengasihi lawan orang itu, niscaya kita ikut kedua belas sungkawa. Itu tanda kasih. Tapi kalau orang dapat musibah, kita melihat atau mendengar kabar, lalu kita senang hati, apalagi menawarkan. Wow, kada boleh. Itu haram hukumnya. Apalagi disumpahi, orang berdagang rugi. Dasarnya nyawa juga bahaya. Orang sudah tabarusuk, batasnya patah. Iya, nyawa juga ada bahaya. Atau mendengar ada ulama garing presiden, alhamdulillah. Syukuran sudah garing. Tandanya pada pertunjukan ulama itu, apabila ulama itu sakit, maka ianya senang. Apabila ulama itu sigar, maka ianya sakit hati. Ini sifat orang kehirian itu. Tak kala dihirinya dapat musibah, disitulah ianya. Tak kala dihirinya dapat musibah, ampun. Tak kala nang dihirinya itu meningkatkan maju dunia dan akhiratnya, maka ianya baik minum aja.